Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin saudara mengalami kasih Tuhan hingga hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini Selasa 29 November 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Yeremia 14 ayat 21 saya akan membacakan untuk kita. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa Indonesia yang berbunyi demikian: menabung air hujan untuk bekal di musim kemarau. Peribahasa ini menerangkan, menjelaskan betapa pentingnya air untuk kebutuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika kita mengalami krisis air, apa yang terjadi? Pasti ada banyak kesulitan-kesulitan, hingga penyakit, bahkan hingga kematian akan terjadi menimpa hidup dan kehidupan kita. Demikianlah yang dialami oleh kaum Yehuda ketika Tuhan menghukum mereka karena murka Tuhan. Tuhan tidak mendatangkan hujan dari langit, sehingga tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh. Bahkan mereka mengalami kesusahan untuk mencari air untuk diminum dan dipergunakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan marah, ketika Tuhan menjatuhkan hukuman, tak seorang pun yang berkuasa menahannya. Amarah Tuhan atau hukum Tuhan akan dialami oleh setiap orang yang dihukum oleh Tuhan. Pada kesempatan ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar hormat, tunduk kepada Tuhan, supaya kita benar-benar memberi hati, memberi telinga untuk mendengar suara Tuhan, menaati firman Tuhan, menaati semua hukum Tuhan, supaya kita beroleh keselamatan. Tuhan akan menghukum orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan dosa, mereka akan menerima hukuman. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan murka, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kepada kita, kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua, mari Bapak Ibu Saudara memilih jalan Tuhan. Mari berjalan seiring dengan petunjuk Tuhan. Mari menghormati kebenaran firman Tuhan, dan mari meyakini, menerima Tuhan sebagai Allah yang berkuasa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mari memohon kepada Tuhan ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita melakukan sesuatu kejahatan, mari memohon ampun kepada Tuhan sebagaimana yang didoakan oleh Yeremia dalam khotbah hari ini, dalam renungan hari ini. Jangan buang kami Tuhan di dalam keberdosaan kami, tapi ingatlah kasih setiamu, tapi ingatlah anugerahmu, tapi ingatlah perjanjianmu. Jangan tinggalkan kami. Kita tidak akan mampu hidup bertahan jika tanpa kasih Tuhan, jika tanpa anugerah Tuhan, jika tanpa pertolongan Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat melanjutkan hidup dan kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan. Saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus lebih mendengar suara Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih yakin akan kuasa dan petunjuk Tuhan, sehingga hidup dan kehidupan yang akan kita jalani akan mengalami damai sejahtera. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan masa depan, bukan kecelakaan.
Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan masa depan. Berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan, berbahagialah mereka yang mengandalkan kasih Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mengisi hidup dan kehidupan kita, terlebih pada hari ini, supaya kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Berbahagialah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang subur dan daunnya hijau, mengalami pertumbuhan dan buahnya akan tetap pada musimnya. Saudara-saudara, yakinlah atas kebenaran firman Tuhan ini. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, buka hatimu dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada hari ini atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami. Terkadang kami jatuh dalam pencobaan dan hidup di dalam dosa. Firman-Mu menyapa kami hari ini, dan kami berdoa, ingatlah kasih setia-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami oleh karena keberdosaan dan kejahatan yang kami lakukan. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan, kuatkan kami berjalan di tengah dunia ini sebagai umat yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tetapkan untuk menerima keselamatan dan karya penebusan dari-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian ini. Jadilah mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Jadilah kami semua hidup dalam kebenaran hukum Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Meskipun ada banyak cobaan, meskipun ada banyak ancaman, meskipun ada banyak rayuan dunia ini, tapi kami akan tetap setia mengandalkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan-Mu. Berkati hidup dan kehidupan kami. Berkati pelayanan gereja-Mu HKBP Maranatha Rawalumbu ini, sehingga semua jemaat-Mu, semua orang percaya yang boleh menerima mengalami pelayanan dari HKBP Maranatha Rawalumbu, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, mengalami pertumbuhan iman, pengkasih dan pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin.